Felt me like a Hellcat. Nah, seperti yang kita tahu ya, pada awal game GTA San Andreas dimulai kan itu diceritain ibunya CJ kan udah meninggal dunia tuh. Sehingga CJ terpaksa harus pulang ke kampung halamannya di Los Santos. Yang scene-nya tuh pada saat CJ lagi ngambil koper. Nah, itu sebenarnya adalah scene pertama kali pada saat kita main GTA San Andreas. Nah, cuman apa yang terjadi sebelum CJ di bandara ini itu pada awal game ini rilis nggak diceritain. Nah, makanya Rockstar akhirnya berapa tahun kemudian ngerilis lah tuh sebuah film pendek yang bernama The Introduction. Sekaligus film itu menjelaskan apa yang terjadi sebelum event di GTA San Andreas. Dan bukan cuma itu juga, film pendek yang dirilis sama Rockstar ini juga menjelasin bagaimana keadaan di Grove Street Families, si gengnya si CJ, lalu bagaimana kelakuan polisi-polisi bejat di sana yang terkenal ya, si Tenpenny dan Pulaski, serta peristiwa menarik lainnya yang menurut gua penting juga buat diceritain. Nah, artinya sampai sini ya, video ini sekali lagi ya, ini adalah kejadian sebelum di GTA San Andreas. Terjadi kurang lebih sekitar 5 tahun lah sebelum kejadian di GTA San Andreas. Nah, buat kalian yang belum begitu paham sama alur cerita GTA San Andreas, gua harap dari video ini kalian bisa mengerti secara lebih mudah dan lebih lengkap. Karena video ini bisa dibilang adalah kepingan puzzle yang harus disambungkan dengan cerita utama GTA San Andreasnya agar kita menjadi tahu cerita GTA San Andreas secara utuh. Dan buat kalian yang udah tamat dan udah hatam banget lah sama lore-lore dan fakta-fakta menarik di GTA San Andreas, jangan sungkan buat tulis pandangan kalian lewat kolom komentar. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia alur cerita dari film pendek yang diberi nama The Introduction. So, let's begin the story, guys. Jadi dimulai pada suatu malam di kota Los Santos. Diceritakan ada dua onggok polisi yang bernama Frank Tenpenny dan satu lagi Eddie Pulaski, yang sepertinya dua onggok polisi ini baru saja mengadakan kesepakatan rahasia dengan seseorang yang mereka sebut dengan nama si gendut sialan. Nah, kira-kira siapa sosok yang dimaksud Tenpenny ini? Dan kenapa si gendut sialan yang disebutin tadi kok berani-beraninya membuat pertemuan bersama para polisi ini? Nah, nanti secara perlahan pasti akan kalian temukan jawabannya. Nah, namun sebelum gue bahas lebih lanjut, siapakah sebenarnya Tenpenny dan Pulaski ini? Nah, jadi mereka berdua ini merupakan anggota polisi dari Los Santos Police Department atau LSPD. Yang mereka berdua ini tergabung dalam sebuah unit atau sebuah tim ya, bernama CRES atau disingkat Community Resources Against Street Hoodlum. Nah, berdasarkan namanya aja ya, CRES ya. Jadi intinya tim ini dibentuk untuk mengawasi dan mengendalikan para gangster jalanan biar menciptakan keamanan di lingkungan Los Santos gitu ya. Simple ya sebenarnya. Jadi Tenpenny dan Pulaski ini diberikan tugas untuk menjaga Los Santos agar Los Santos tetap terkendali dari segala macam perbuatan kriminal yang sering dilakukan oleh para gangster yang tersebar di seluruh kota. Jadi memang ya sebagai pahlawan lah ya gitu ya, menjaga kedamaian. Nah, dari sekian banyak kelompok gangster yang ada di Los Santos, dua di antara mereka ini paling sering konflik dan sering bikin kekacauan. Nah, kelompok pertama ini geng Grove Street Family yang biasanya identik dengan menggunakan pakaian berwarna hijau. Dan musuh bebuyutannya yaitu The Gang The Ballas. Nah, sedikit info ya, takut ada yang lupa mungkin. Nah, kelompok Grove Street Family ini merupakan kelompok gengnya si karakter utama, si CJ ya, atau Ucok. Nah, mereka selalu memakai pakaian atau outfit ya, yang tadi gue bilang ya, yang selalu didominasi warna hijau sebagai identitas kelompoknya. Dan sangat mudah ditemukan di area Ganton, Los Santos. Karena di sana merupakan tempat tinggal dari para petingginya Grove Street. Jadi ada petingginya nih, ada bos utamanya. Nah, termasuk juga di sana juga terdapat sang pemimpin, yaitu si kakaknya CJ sendiri yang bernama Sean Sweet Johnson. Nah, sampai sini artinya si CJ atau Ucok tadi punya kakak yang bernama Sweet. Yang Sweet ini adalah pemimpin dari geng Grove Street. Nah, namun sayangnya sejak beberapa tahun lalu, wilayah kekuasaan dan kekuatan dari Grove Street ini bisa dibilang perlahan-lahan berkurang. Karena mereka sering bentrok dengan musuh bebuyutannya, yaitu The Ballas tadi ya. Jadi akibat dari berbagai konflik itu akhirnya The Ballas tuh semakin luas kekuasaannya di Los Santos. Dan pelan-pelan The Ballas mulai bisa menyingkirkan Grove Street Family. Nah, oh iya, para anggota The Ballas ini mereka sering menggunakan outfit warna ungu sebagai identitas kelompoknya. Jadi kalau kalian main game ya, begitu ngelihat ada gerombolan orang kumpul di pinggir jalan pakai baju serba ungu, mendingan lo tabrak aja biar semuanya pindah alam. Nah, baik lagi ya ke Tenpenny dan Pulaski. Nah, selain mereka berdua,
saat itu sedang membicarakan hal tentang si gendut sialan tadi ya, yang sampai sini identitasnya masih misterius. Rupanya saat itu Pulaski juga sedang merasakan keresahan. Nah, keresahannya apa nih? Jadi saat itu si Pulaski resah karena dia baru aja kedatangan anggota unit baru yang bernama Jimmy Hernandez. Nah, tapi si Tenpenny ini mengatakan sebaiknya Pulaski ini nggak perlu khawatir. Selama Hernandez mau ikutin aturan, harusnya mereka berdua ini akan aman gitu. Nah, kalau si Hernandez nggak mau ikutin aturan, nah Tenpenny rencananya akan mengancam biar si Hernandez mau ngikutin aturannya Tenpenny. Nah, namun si Tenpenny juga bilang bahwa dia juga mengkhawatirkan sesuatu. Nah, karena pada saat itu rupanya mereka juga kedatangan anggota polisi dari unit lain yang bernama Ralph Pendlebury. Nah, jadi ada polisi lain nih ya yang baru join nih, yang bernama Ralph Pendlebury. Yang menurut si Tenpenny, justru Ralph Pendlebury ini yang menurutnya bisa bikin rencana mereka ini berantakan. Jadi lebih mengancam lah keberadaan Pendlebury ya dibandingkan Hernandez. Karena jelas, Pendlebury adalah seorang anggota polisi yang bertugas di unit Internal Affair atau semacam unit khusus untuk mengawasi kinerja para polisi di Los Santos lah. Nah, termasuk ngawasin Tenpenny dan Pulaski. Nah, makanya si Tenpenny itu sebenarnya lebih takut sama si Pendlebury. Nah, dari perbincangan dan adegan ini ya, kita menjadi tahu bahwa Tenpenny dan Pulaski memang berperan sebagai anggota polisi yang korup dan mungkin melanggar kode etik. Karena mereka bisa terlihat di sini merasa resah gelisah gitu ya. Karena gerak-gerik mereka sedang diperhatikan sama Pendlebury. Oke, kita balik lagi ke cerita. Nah, begitu keduanya pergi dengan mobil patroli. Nah, scene ini akan memperlihatkan di tempat yang sama rupanya ada beberapa anggota The Ballas yang lagi asik membicarakan rencana mereka. Yang sepertinya rencana mereka ini punya hubungan dengan sosok si gendut sialan tadi ya, yang sebelumnya disebutkan sama Tenpenny. Nah, intinya para geng Ballas ini mereka lagi pada nongkrong lah. Nah, salah satu dari mereka berkata bahwa dirinya ini masih ragu dan bahkan curiga sama rencana sosok misterius itu yang menginginkan mereka untuk melukai atau menghabisi salah satu petinggi dari geng Grove Street Family. Nah, dari sini mulai terungkap bahwa ternyata ada seorang pengkhianat di dalam tubuh Grove Street yang ingin agar Sweet, si pemimpinnya ini mati, sehingga kepemimpinan di geng hijau itu bisa berpindah tangan. Nah, intinya perbincangannya seperti itu. Namun salah satu yang lainnya malah mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena Grove Street sebenarnya sudah tidak layak disebut gangster, mengingat wilayah teritori mereka memang sudah semakin sempit dan kekuatannya semakin lemah. Dan selain itu juga anggota Ballas ini menganggap bahwa salah seorang kaki tangan dari geng Grove Street ini sangat bisa tega mengkhianati ketuanya sendiri semenjak muncul bisnis narkoba yang sangat menggiurkan, karena bisa bikin kaya raya dalam waktu singkat. Nah, dari percakapan itu aja akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa saat itu terdapat orang kepercayaannya Sweet yang ingin merebut tahta dan menjadi pemimpin baru untuk geng Grove Street agar bisa menjalankan bisnis narkoba di wilayah kekuasaan mereka. Nah, akhirnya mulailah muncul pertanyaan klasik di benak kalian. Siapa sosok pengkhianat itu sebenarnya? Nah, walaupun sebenarnya gue yakin udah pada tahu ya, cuman ya kita menghargai buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu atau lupa gitu ya sama jalan ceritanya. Oke, gue lanjut. Nah, sementara itu di area Ganton, ternyata saat itu sedang terjadi juga pertemuan rahasia antara Big Smoke dan Ryder yang sepertinya mereka melakukan pertemuan ini tanpa sepengetahuan Sweet. Nah, mungkin sampai sini masih ada yang belum tahu. Nah, jadi Big Smoke dan Ryder ini adalah salah satu petinggi dari geng Grove Street. Nah, jadi kala itu Big Smoke adalah salah satu orang kepercayaannya Sweet. Jadi saat itu dia tiba-tiba menghampiri Ryder lah. Jadi mereka berdua meet up dan saat itu Big Smoke ngebujuk Ryder untuk bergabung. Nah, saat itu Big Smoke yakin bahwa saat ini tidak ada lagi cara lain untuk bisa memperbaiki takdir mereka yang situasinya kini semakin terpuruk dan lemah akibat geng The Ballas yang semakin berkuasa di Los Santos. Bahkan Big Smoke juga menganggap bahwa tidak ada salahnya jika mereka nantinya berkhianat. Kenapa? Karena demi bisa bangkit dari keterpurukan yang selama beberapa tahun ini menimpa geng Grove Street Family. Dan pada titik itu terlihat akhirnya Ryder pun bersedia menuruti rencana Big Smoke. Nah, sampai sini sudah jelas ya sebenarnya yang mengkhianati Sweet adalah Big Smoke. Dan Big Smoke mengajak Ryder untuk ikut juga mengkhianati Sweet. Lalu kenapa Big Smoke menjadi tega mengkhianati Sweet? Nah, jawabannya perlahan mulai terlihat. Di sebuah gudang peti kemas di San Fierro yang pada suatu malam, rupanya di sana terdapat dua orang bandar narkoba kelas kakap bernama Mike Torrento dan T-Bone Mendes. Nah, saat itu terlihat saat Mendes lagi sibuk ya menghabisi seorang anggota gangster
yang dianggap berkhianat. Nah, Toreno mengatakan bahwa dia baru saja mendapatkan seorang pelanggan baru dari kota Los Santos yang secara rutin akan mau membeli narkoboynya sebesar $100.000 setiap minggu. Dan gak lama berselang setelah itu, Toreno pun akhirnya menerima telepon dari sang pelanggan baru tersebut dan berkata kepada Mendes bahwa kali ini mereka terpaksa harus meminta rekannya di Panama untuk menambah kuantitas produksi barang haram racikan mereka itu agar bisa memenuhi permintaan pasar yang ada di Los Santos nanti. Nah, setelah itu Sin akan bergentai lagi ke kota Ganton. Artinya kita kembali lagi ke Ganton ya. Nah, setelah bertemu empat mata sama Ryder, nah Big Smoke sekarang justru mencoba mendekati Sweet, si pemimpinnya. Dan saat itu terlihat ia kembali mengungkit bahwa kelompok geng mereka kini semakin lemah. Sedangkan The Ballas justru semakin kuat dan sangat berbahaya. Nah, menurut Big Smoke, jika mereka nggak mulai bergabung kepada para penjual narkoba gitu ya, lama-lama Grove Street Family terancam hanya tinggal nama doang. Nah, tapi saat itu rupanya Sweet punya prinsip yang tegas bahwa dirinya tidak akan mengizinkan Grove Street Family terjun ke dunia bisnis narkoba. Jadi sebandel-bandelnya Grove Street, namun mereka masih mempunyai prinsip, itu tidak mau terjun ke bisnis narkoba. Karena menurut Sweet, meskipun akan menghasilkan banyak uang, bisnis narkoba itu justru akan menghancurkan Grove Street Family dan juga orang-orang yang hidup di sekitar lingkungan mereka. Nah, karena bagaimanapun juga, Sweet ini menganggap geng Grove Street ini adalah keluarga baginya dan dia tidak ingin keluarga ini hancur akibat narkoba. Sebuah prinsip yang sangat bagus gitu ya. Jadi walaupun Badung cuman nggak pakai narkoboy. Nah, karena ngomongin soal keluarga, nah saat itu Big Smoke malah mengungkit masa lalu. Jadi saat itu Big Smoke mengungkit bagaimana hubungan Sweet dan CJ sendiri yang diketahui sudah 5 tahun ini tidak ada komunikasi sama sekali semenjak CJ kabur dari rumah. Nah, memang diceritakan pada video The Introduction ini, CJ memang lagi nggak ada di Grove Street karena CJ sedang ada di San Fierro. Nah, setelah Big Smoke mengungkit tentang CJ, nah Sweet malah bilang bahwa anggap aja lah dia udah kehilangan 2 adiknya sekaligus. Pertama Brian yang tewas akibat diserang oleh kelompok gangster musuh. Nah, kedua CJ yang memilih kabur tanpa memperdulikan keluarganya di Los Santos semenjak kematian Brian. Nah, dari sinilah kita bertanya-tanya, di mana CJ sekarang setelah 5 tahun lamanya minggat dari rumah gitu ya. Karena memang pada titik ini CJ ceritanya lagi nggak ada di sekitar Grove Street gitu ya, seperti yang tadi gue bilang. Nah, rupanya pertanyaan itu terjawab pada sebuah adegan berikutnya. Nah, karena pada scene berikutnya memperlihatkan CJ sedang berusaha nyuri mobil. Nyuri mobil di mana nih? Yang terletak di kota Liberty City. Nah, jadi inilah jawabannya. Bahwa ternyata selama ini CJ sedang merantau ke Liberty City dan bekerja sebagai kang kriminal. Nah, wajar banget lah ya. Karena dia juga dulu tumbuh dan bergaul di lingkungan para gangster, makanya kerjaannya nggak jauh-jauh dari kang kriminal. Nah, saat itu CJ sedang menelepon dengan seseorang yang bernama Joey. Nah, pada titik itu kemudian CJ berkata bahwa dirinya tidak pernah tahu siapa ayahnya. Nah, CJ bilang kalau sebelumnya dia hidup bersama kakaknya yang ia anggap malah bikin kehidupannya berantakan kayak sekarang. Nah, besar kemungkinan saat itu Joey lagi curhat soal ayahnya yang mungkin kerap membuat hidupnya tertekan. Nah, mungkin sampai sini masih ada yang belum tahu atau lupa siapa sih Joey Leon. Nah, Joey Leon ini adalah karakter di GTA 3. Diceritakan sudah kenal sama CJ. Karena memang berdasarkan cerita GTA 3, San Andreas, Vice City itu latarnya berdekatan. Jadi memang sering bersinggungan gitu ya scene-nya. Nah, kembali ke duo polisi korup di Los Santos sebelumnya ya. Nah, ketika mereka berdua sedang istirahat, saat itu Tenpenny terlihat sangat marah dan adu mulut dengan seseorang misterius di telepon. Nah, pada intinya Tenpenny marah karena lawan bicaranya itu seakan-akan ingin melakukan perubahan rencana secara tiba-tiba. Padahal sebelumnya mereka sudah saling sepakat dan bahkan si sosok misterius ini juga disebut telah menerima uang bagiannya. Itu artinya di titik ini Tenpenny mungkin sudah memberikan suap kepada si orang misterius ini agar rencana di antara mereka bisa berjalan lancar. Nah, Tenpenny pun akhirnya mengancam dan memaksa si sosok misterius ini untuk segera melakukan rencananya pada pekan itu juga. Nah, jika tidak atau malah batal, dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan segan membunuh si lawan bicaranya itu.
dengan tangannya sendiri. Nah, besar kemungkinan orang yang dibicarain itu adalah si sosok si gendut sialan yang pernah Tenpenny sebutkan pada bagian awal video ini. Nah, setelah percakapan Tenpenny di siang tadi, nah pada malam akhirnya terdapat sebuah mobil sedan berwarna hijau yang secara perlahan keluar dari sebuah garasi. Entah siapa orang yang ada di dalam mobil ini dan apa hubungannya dengan semua rangkaian cerita di film ini, nantinya bakalan terungkap di akhir bagian filmnya. Kita kembali ke Liberty City yang kali ini lagi-lagi menunjukkan scene saat CJ memang akhlaknya lagi parah banget karena saat itu ia sedang melakukan pemalakan dan penodongan pistol ke orang sipil yang tak dikenal ketika sedang melewati gang kecil. Nah, parahnya ketika sudah diberikan uang, CJ malah mukul orang itu dan kemudian kabur melarikan diri. Nah, setelah itu scene akan beralih, kita akan melihat sedikit adegan tentang si mobil warna hijau tadi yang melintasi wilayah Willowfield yang terkenal sebagai area kekuasaan The Balas. Nah, tapi anehnya, meski mobil itu berwarna hijau yang seakan-akan mewakili warna kebanggaan musuh bebuyutan mereka, Grove Street, tapi mobil itu sama sekali tidak melakukan serangan atau bahkan diserang ketika melintas di sana. Nah, padahal kan kedua kelompok ini sangat sering konflik ketika berpapasan dan bahkan sampai menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Nah, kembali ke Los Santos ya. Untuk pertama kalinya Tenpenny dan Pulaski bertemu dengan Jimmy Hernandez, si polisi muda yang sekarang bergabung dengan Unit Crash. Nah, Hernandez mengatakan bahwa dia memang ingin gabung di Unit Crash karena atas keinginannya sendiri. Karena selama 3 tahun jadi polisi yang tugasnya hanya ngawasin jalanan, Hernandez akhirnya sadar bahwa masalah utama di Los Santos justru ada pada gangster jalanannya. Nah, saat berada di mobil patroli bersama Tenpenny dan Pulaski, disitulah Hernandez kemudian curhat bahwa suatu hari dia pernah menghadapi sebuah situasi sulit selama bekerja sebagai polisi. Nah, jadi dulu Hernandez pernah menangani sebuah kasus. Jadi ada seorang pria sekitar usia 20 tahun yang menghajar istrinya secara habis-habisan. Nah, awalnya Hernandez menilai bahwa kasus itu sebenarnya sangat mudah untuk diatasi. Karena di sini sudah jelas si suaminya ini memang udah salah ya menurutnya. Karena tidak ada alasan apapun yang bisa dipakai untuk membenarkan seorang laki-laki memukul seorang wanita. Nah, namun kemudian terbongkar semua bahwa sang istri ini ternyata adalah seorang pecandu yang setiap hari kerjanya cuma santai di rumah, bahkan sampai membiarkan anaknya lemes dan hampir tewas karena kelaparan akibat ditelantarkan sama ibunya sendiri yang bisanya cuman teler doang. Nah, akibatnya kala itu Hernandez merasa dilema. Jika dia nangkap sang suami, masa depan si anak ini bakalan hancur karena diurus sama ibunya yang candu narkoba gitu ya. Tapi apabila dibiarkan, justru si wanita ini bisa setiap hari dihajar terus-terusan sama suaminya yang sudah kesal sampai ke ubun-ubun. Nah, menariknya setelah mendengar ceritanya Hernandez, Tenpenny langsung menyuruh Pulaski untuk menepi dan langsung menasihati Hernandez panjang lebar. Nah, intinya Tenpenny saat itu jadi ragu sama si Hernandez yang baru menghadapi kasus level rumah tangga aja udah ngeluh, pusing dan dilema. Akhirnya Tenpenny bilang bahwa saat bersamanya di Crash nanti, semua gangster yang ada di jalanan sama sekali tidak takut dan sangat mungkin mereka bisa nembak para polisi. Jadi Tenpenny bilang saat itu sebaiknya Hernandez paham bahwa sekarang tugas utamanya adalah menangkap sebanyak-banyaknya para gangster kriminal agar bisa mengendalikan situasi di lingkungan Los Santos biar lebih aman lagi. Dan untuk meraih tujuannya itu, Tenpenny berharap Hernandez ini harus berani melakukan hal apapun di bawah perintahnya. Nah, meskipun nantinya perintah tersebut masuk dalam kategori pelanggaran kode etik kepolisian. Karena memang si Hernandez ini merupakan polisi muda yang masih idealis. Jadi obsesinya ingin jadi polisi yang baik gitu ya. Ya bagus sebenarnya rencananya, tapi kayaknya bakal susah kalau udah gabung sama dua oknum polisi kotor ini. Jadi memang susah lah kalau mau jadi polisi bener di GTA San Andreas ini. Sama seperti di Wakanda gitu ya. Nah, akhirnya setelah diceramahin panjang lebar, Tenpenny yang masih diliputi rasa kesal dan kecewa kemudian mengusir Hernandez untuk turun di tengah jalan. Nah, kasihan banget lah pokoknya si anak baru itu. Baru juga ketemu dan gabung sama unit Crash yang menjadi cita-citanya sejak lama, malah dapat perlakuan sewenang-wenang dari para seniornya, terutama si Tenpenny. Nah, kemudian pada scene berikutnya kembali lagi kita bakal melihat mobil sedan misterius yang kini sudah sampai di wilayah Ganton, yaitu area kekuasaannya geng Grove Street dan sekaligus wilayah tempat tinggal para petinggi dan pemimpin geng tersebut, terutama Sweet, si kakaknya CJ. Nah, kemudian kembali ke Los Santos. Untuk kedua kalinya Hernandez keluyuran bareng Tenpenny dan Pulaski. Namun sekarang situasinya lebih serius. Ternyata mereka bertiga berhasil bertemu dan membawa Ralph Pendlebury ke sebuah tempat yang sepi dan menghajarnya secara habis-habisan. Hal itu memang sepertinya harus dilakukan sama Tenpenny karena Pendlebury sempat mengancam Tenpenny untuk ia akan membongkar kelakuan busuk
unit crash ke kantor pusat. Nah, karena tidak mau rencananya di masa depan hancur, sekaligus bikin nama baiknya berantakan, Tenpenny kemudian nggak segan membuat Pendlebury babak belur, dikeroyok 3 orang sekaligus. Dan langkah selanjutnya pun lebih mengerikan sebenarnya. Tenpenny lalu memerintahkan Hernandez yang masih baru dan masih punya latar belakang bersih itu untuk menembakkan pistolnya sampai Pendlebury dipastikan tewas. Nah, semula Hernandez ragu untuk melakukannya karena selama ini ia berusaha untuk menjadi polisi baik di Los Santos. Tapi begitu nyawanya diancam oleh Tenpenny yang sifat aslinya berani banget gitu ya, mengkhianati siapa aja demi meraih tujuan pribadinya, akhirnya dengan tangan bersihnya Hernandez terpaksa menembakkan pistolnya berkali-kali ke Pendlebury, sehingga nyawa dari sosok polisi jujur yang dapat membongkar kebusukan crash itu pun melayang. Nah, dari kejadian itu kita bisa tahu seberapa licik Tenpenny yang tidak mau mengotori tangannya sendiri untuk menghabisi nyawa seseorang yang tidak bersalah. Dan justru dia malah memanfaatkan ketakutan Hernandez, sehingga polisi muda itu kini ikut terseret dalam permainan busuk unit crash. Jadi polisi tembak polisi gitu ya. Persis kayak di mana ya ini. Dan sampai di ujung filmnya terlihat mobil sedan hijau ini sekarang sudah tiba di wilayah markasnya Grove Street Family. Kemudian seorang penumpang mobil itu tiba-tiba menodong dan menembakkan senjatanya bertubi-tubi secara tepat mengarah ke rumah Sweet. Nah, terlihat bahwa para penyerang ini ternyata adalah anggota geng The Ballas yang berusaha menyamar menggunakan mobil hijau agar bisa menjangkau dan menghabisi Sweet pada malam itu juga. Nah, namun setelah mobil itu pergi meninggalkan TKP dengan kecepatan tinggi, rupanya Sweet dan Kendall saat itu justru tidak sedang berada di dalam rumah. Nah, tapi sayangnya Beverly Johnson, ibu dari Sweet, Kendall, dan CJ ternyata tewas akibat serangan tembakan yang tidak pernah ia duga akan terjadi oleh siapapun. Nah, setelah melihat ibunya tewas, Sweet kemudian langsung menghubungi adik kandungnya yang telah 5 tahun mengasingkan diri ke Liberty City, yaitu CJ. Dan saat itu Sweet mengatakan bahwa sang ibu telah tewas. Akibat berita duka, CJ pun terlihat mendadak sedih, seakan-akan memikirkan fakta pahit bahwa setelah 5 tahun saudaranya yang bernama Brian Johnson tewas. Sekarang giliran sang ibu yang harus kehilangan nyawa akibat konflik antar gangster. Tapi ceritanya dalam film ini, Sweet dan Kendall tidak tahu siapa pelaku yang tega merenggut nyawa ibunya itu. Karena yang ia tahu hanyalah fakta bahwa para pembunuh itu datang dengan memakai sebuah mobil sedan berwarna hijau. Dan itu lahir dari penjelasan film The Introduction, dan sekaligus awal pembukaan dari alur cerita utama game open world paling legendaris di dunia, yaitu GTA San Andreas. Nah, bagaimana kondisi keluarga geng Grove Street Family pasca penyerangan misterius di malam itu yang sayangnya membuat nyawa ibunya CJ melayang? Lalu apa yang akan dilakukan oleh CJ untuk membuat kelompok geng mereka kembali kuat dan sekaligus mencari tahu siapa dalang di balik kematian sang ibu? Nah, semua itu akan terjawab pada alur cerita GTA San Andreas nanti, yang semoga gue akan bisa rilis video alur ceritanya juga. Nah, semoga video ini masih bisa menghibur kalian semua, meskipun gue baru kepikiran sekarang buat bahas alur ceritanya yang rilis sekitar 18 tahun lalu ini. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton. Oke, itulah dia alur cerita dari The Introduction GTA, yang sebenarnya pada video ini ada beberapa scene yang membahas juga tentang cerita-cerita yang berhubungan dengan GTA Vice City dan GTA 3. Cuman sengaja gue potong karena biar nggak bingung menikmati ceritanya. Jadi yang tadi gue tampilkan adalah scene-scene yang berhubungan dengan GTA San Andreas-nya aja. Nah, cuman buat kalian yang pengen nonton secara full video The Introduction ini, udah gue taruh videonya di kolom deskripsi. Jadi yang berminat silahkan ditonton langsung aja. Oke, itu jadi gue. Semoga memberikan informasi dan hiburan buat kalian, terutama buat kalian para pecinta game GTA. Seperti biasa, buat kalian yang punya IG dan TikTok bisa mampir ke IG dan TikTok kita di @dencoverzone_id. Karena ada fakta dan berita menarik seputar game di sana. Seperti biasa, silahkan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. So, I'll see you guys in the next video. Thanks for watching. We're signing off and bye bye guys.